Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvi Ainun Darmawan di sini menjadi narasumber untuk webinar pada tanggal 17 Maret tahun 2023. Di sini saya akan membahas mengenai praktek desain yang saya merasa tuh cukup mahir ya buat bisa di-share ke kalian. Oke, jadi saya sebagai content creator di Bisa AI Academy, so mungkin mulai langsung ke presentasinya aja kali ya. Oke, saya akan mulai share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Kalau aja sudah ya. Oke, bisa dimulai aja sekarang untuk presentasinya. Bentar. Oke, di sini webinar kali ini aku mau membahas soal how to make Instagram content with Canva. Jadi di sini aku fokusnya itu soal kayak zaman sekarang tuh ya, kalau buat konten Instagram tuh kan harus kayak menarik biar uh, menarik perhatian para audiens ataupun para pengguna Instagram. Dan di sini aku mau ngasih tahu tips and tricks ala milenial gitu untuk membuat Instagram konten. So, jadi Instagram konten itu kan menjadi suatu media yang menyalurkan ide kreatif jutaan para pengguna Instagram dengan beragam tema menarik, mulai dari fashion, education, lifestyle, makeup, food, traveling, dan juga lainnya. Dan Instagram konten ini tuh sebenarnya banyak tipenya ya, dan Instagram konten itu sendiri itu tergantung dari para penggunanya mau fokusnya itu ke arah mana. Dan untuk contohnya itu kalau untuk perusahaan mungkin lebih ke rebranding perusahaannya, dan juga untuk para influencer nih tentunya itu pasti kan rebranding dirinya sendiri untuk kayak kalau kita tahu tuh kayak endorse atau segala macamnya yang bisa menarik penghasilan gitu buat mereka. Dan di sini ada macam-macam konten Instagram menarik. Ya gitu, pertama itu ada foto di sini. Konten foto itu sendiri itu biasa dibuat itu secara diperhatikan fokusnya itu kepada feeds yang menarik. Dan juga kan Instagram itu juga menyediakan beragam filter yang membuat kalian tuh jadi cantik, kalian tuh jadi ganteng, kalian tuh jadi lebih menarik deh pokoknya kalau misalkan setelah itu diposting Instagram gitu. Dan contohnya kalau untuk perusahaan mungkin postingannya itu lebih ke arah gimana perusahaan itu menyiapkan beragam informasi tentang perusahaannya, baik secara rekrutmen ataupun secara anggota-anggota para karyawan perusahaannya, dan juga kayak pokoknya segala macamnya itu. Terus selanjutnya itu ada video. Di sini tuh video sebagai suatu wadah promosi melalui tema menarik. Dan di sini Instagram itu hanya dalam durasi pendek. Sebenarnya kalau yang aku tahu nih, Instagram sekarang tuh video bisa lebih dari semenit ya kalau nggak salah. Atau enggak ya, aku lupa deh. Pokoknya Instagram itu kalau nggak salah udah bisa lebih dari durasi yang pendek kayaknya ya. Terus juga kalau video itu biasanya itu lebih ke arah para influencer sih. Jadi kayak mereka misalkan membuat video nih untuk di
upload di Instastory, terus juga mereka kayak misalkan melakukan endorsement ataupun mereka kayak lagi traveling, terus juga misalkan para food vlogger nih, pasti kan mereka juga mempromosikan makanan yang mereka coba gitu kan, terus juga buat kayak para mahasiswa gitu contohnya gitu kan, mereka misalkan lagi sempro ataupun mereka lagi kayak berusaha buat tetap semangat kuliah, mereka kan juga bisa bagi video tentang kegiatan sehari-hari mereka juga gitu. Dan selanjutnya juga ada infografis. Jadi di sini itu fokusnya itu pada visualisasi suatu platform di Instagram, itu tujuannya itu dalam mengedukasi secara informatif. Jadi ada beberapa misalkan beberapa akun Instagram kayak misalkan akunnya yang berita-berita ataupun akunnya perusahaan juga bisa. Jadi mereka mengasih suatu insight kepada para pengguna Instagram lainnya gitu yang mungkin ada konteksnya itu buat menarik dalam hal-hal yang baru yang belum kalian tahu, misalkan kayak contohnya ada Instagram konten misalkan USS Feeds, jadi dia itu selalu ngasih infografis kepada para pengguna Instagram ataupun para followersnya, kayak mereka ngasih suatu info-info terbaru, misalkan yang lagi hangat banget nih kayak misalkan konser Blackpink, kayak mereka ngasih soal konser Blackpink tuh ternyata rame banget dan para penontonnya itu benar-benar excited buat menikmati konser itu gitu. Terus juga pokoknya seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu kontes. Jadi di sini konten Instagram tujuannya itu dalam meningkatkan nilai engagement sebuah brand. Misalkan contohnya itu kayak konten kayak akun Instagramnya Zara. Itu kan dia dalam bidang fashion ya, dan kemungkinan dari mereka menggunakan Instagram ini sendiri, mereka itu bisa melakukan branding kepada followers-followersnya, kayak misalkan produk terbaru di tahun ini, misalkan lagi musim semi ataupun musim lagi summer, terus ntar mereka nyesuaiin dengan musim untuk fashion-fashionnya dan juga mengeluarkan kayak promosi-promosi diskon, sale segala macam. Jadi sifatnya itu dalam promosi digital kalau kayak gitu. Terus juga misalkan ada kolaborasinya antara perusahaan ini ataupun perusahaan ini. Terus juga di situ ada mereka melakukan suatu misalkan dari produk fashion Indonesia, terus juga ada produk fashion luar negeri, mereka melakukan kolaborasi, bisa aja kayak melakukan fashion show atau misalkan kayak kontes buat make up ataupun kontes buat dress up dan segala macam. Terus mereka juga bisa ngasih kayak ngasih kegiatan mereka gitu selama kegiatan fashion show dan lainnya gitu. Terus di sini yang utamanya ya, di sini aku mau ngasih tips and tricks make a creative Instagram content with Canva ala millennial. Oke, selanjutnya coba kita sebentar dulu ya. Oke, di sini masih aku share ya. Jadi pertama-tama nih aku lebih ke Canva ya, aku ininya. Kita buka Canva. Lalu untuk desainnya itu sendiri kita tuh nggak ngambil dari beberapa template yang udah jadi. Jadi kita lebih ke pengaturan khususnya buat si template-nya itu lebih menarik gitu. Jadi aku tujuannya itu mau ngasih tahu seperti itu. Dan next kita klik buat desain. Terus habis itu kita klik ukuran khusus. Oke, di sini kan aku lebih mengarah fokusnya itu ke konten Instagram, feeds Instagram gitu ya.
Kalau Instagram itu yang aku tahu dia itu lebar dan tingginya itu tuh 1080 x 1080 pixel. Jadi di sini kalau Instagram itu kan 1080 x 1080. Oke, otomatis bakal jadi kayak gini. Kan kayak Instagram feeds pada biasanya. Nah, kalau sekarang aku itu mau jadi dalam feeds kali ini itu kalau misalkan nih ada beberapa yang emang udah kayak aku, misalkan beberapa akun gitu ya. Jadi ketika membuat konten itu kalau di slide itu tuh kontennya kayak masih nyambung gitu, menyambung buat dalam elemennya. Terus jadi aku mau kalian tahu nih kalau misalkan dari konten Instagram itu sendiri lebar dan tinggi 1080 dan untuk misalkan itu buat satu slide ya. Kalau misalkan untuk 2 slide berarti kan kelipatan dari 1080 berapa tuh? 2160. Nah, jadi kayak gini kalau misalnya 2160 bakal jadi kayak gini. Itu buat 2 slide. Nah, kenapa bisa buat 2 slide? Nanti aku contohin. Mungkin di sini kalau 2 slide kayak kurang ya. Coba kita nyoba untuk 3 slide. Atau 3 slide aja deh. Kalau 3 slide berarti kelipatan dari 1080 dari 2160 selanjutnya ditambah 1080 berarti 3240. Oke, kita buat desain baru. Nah, jadi seperti ini. Dan di sini mungkin aku mau polosnya dulu aja kali ya. Jadi polosnya itu kita pakai warna terbaiknya dari Bisa ini, warna biru kayak gini. Nah, di sini menariknya itu kita harus atur sendiri buat si kontennya itu tuh proporsional. Jadi kayak dalam hal dari slide pertama baik slide kedua itu ukurannya itu sama. So, di sini ada beberapa angka nih bisa kalian lihat ya, beberapa angka. Jadi di sini kita ukur. Misalkan tadi untuk slide pertama kan konten Instagram tuh lebih spesifik ke 1080 ya ukurannya. Oke, di sini berarti kita tarik dari 0, kita tarik, kita menuju angka 1080. Jadi di sini tuh tujuannya biar ketahuan gitu ya. Misalkan proporsi untuk 1080 udah ya. Jadi itu untuk kayak ketahuan gitu. Misalkan ini satu slide, ini slide kedua dan ini slide ketiga. Dan selanjutnya setelah 1080 tadi kan 2160. Kita langsung arahin aja ke arah 2160. Oke, sudah ya. Terus habis itu kalau udah kayak gini berarti untuk selanjutnya kayak sepertinya nggak usah karena udah ketara nih untuk slide 1, slide 2 dan juga slide 3. Dan di sini aku mau misalkan kita ngebahas soal fashion atau soal makanan juga boleh. Elemen misalkan food. Kan kita membahas soal apa sih bumbu rahasia ataupun apa yang membuat Indomie itu banyak banget disukai sama para masyarakat gitu kan. Mungkin dari rasa khasnya ataupun rasa keunikannya atau segala macam. Di sini aku ngambil contoh misalkan untuk makanan ya, makanan. Oke, kita gunain elemen ini. Dan selanjutnya untuk bagian tulisan itu sendiri. Oke, kita klik. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, coba ya.
sepertinya kurang ya, sebentar. Aku pilih yang lain berarti. Kita pakai yang ini aja deh. Kita pakai yang ini. Dan kalau misalkan kalian mau kayak misalkan beberapa elemen itu untuk kayak timbul, kalian bisa klik edit gambar, lalu sepertinya ini ya bukan bagian dari, pokoknya ada beberapa elemen yang kalau misalkan kalian edit gambar itu kalian bisa ngatur untuk shadow-nya, jadi kelihatannya tuh lebih hidup gitu. Oke, jadi di sini kita tulis, kan? Sorry, tulisannya kecil banget ya. Kita akan keunikan Indomie goreng bagi masyarakat. Nah, di sini kan aku fokus dari bahasannya itu sendiri kan soal makanan ya, berarti kan aku fokusnya itu di kontennya di food. Dan di sini aku ngambil contohnya, aku ini kan Indomie goreng bagi masyarakat milenial. Kenapa sih Indomie goreng itu sangat-sangat difavoritin banget ya sama masyarakat sekarang? Dari sebenarnya nggak sekarang juga sih, dari kalangan lalu sama kalangan sekarang tuh suka banget gitu sama yang namanya Indomie goreng, karena kan udah gitu ada varian rasanya segala macam. Nah, di sini keunikannya itu kenapa aku tadi bisa bilang kalau di site itu bisa nyambung. Jadi itu ada beberapa elemen yang kalau misalkan ditempatkannya itu tuh kayak agak melebihi ke arah slide selanjutnya. Jadi katanya tuh kayak lebih gimana gitu. Jadi kalau di slide tuh bukan ke slide yang baru, maksudnya bukan ke yang slide yang baru lagi, tapi masih slide yang sebelumnya gitu. Jadi kayak satu tema gitu. Nah, misalkan kayak gini. Terus habis itu aku tambahin elemen lain deh. Contohnya apa ya? Food. Misalkan tambahin elemen ini gitu. Terus habis itu taruh di sini. Nah, kan pasti kan ini dari yang slide awal udah ketara ada si elemen ini kan, yang ini. Terus pas di slide selanjutnya elemen itu masih nyambung di slide selanjutnya gitu. Jadi kayak lebih unik aja gitu kelihatannya. Terus kita ambil lagi misalkan text box buat menjelaskan bahasan kita hari ini soal keunikan Indomie goreng bagi masyarakat milenial. Kita ambil contohnya ini. Oke, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita jelasin nih apa aja sih yang menjadi keunikan Indomie goreng bagi masyarakat milenial gitu kan. Di sini misalkan kita bahas dari segi dari segi rasa mungkin ya, dari segi rasa. Coba kita milih teks dulu. Kita bisa milih teks. Oh ya, buat kalian nih boleh banget nih sambil makan ataupun minum, karena tuh aku kayak agak santai sih sebenarnya untuk webinar ini, karena cuma mau bagi-bagi tips and tricks aja sih biar kalian tuh kalau buat konten nih
jadi lebih menarik aja gitu, nggak yang itu doang. Ya walaupun aku contohnya baru kayak gini doang, tapi nggak apa-apa deh. Oke, misalkan tulisannya tidak kelihatan ya. Oke, di sini keunikan rasa mie goreng. Kecilin dulu. Keunikan rasa mie goreng. Ya, setelah itu kan dia nih aku tuh fokusnya kalau si elemennya itu tadi kan aku udah bilang harus melebihi dari slide untuk slide selanjutnya gitu, makanya jadi kelihatannya tuh kayak nyambung gitu. Kalian pasti paham kan maksud aku. Nah, setelah itu kita tambahin text box lagi buat penjelasannya. Ya mungkin pakai ini ya. Nah, jadi misalkan di sini nanti ditulis beragam rasa Indomie goreng yang misalkan favoritnya masyarakat tuh Indomie rasa apa sih gitu. Indomie mie goreng yang varian rasa apa, kan ada contohnya kayak Indomie goreng varian rasa rendang tuh favorit banget pasti kan. Terus yang original juga favorit, terus juga yang rasa terbaru nih ada kayak rasa ayam geprek ataupun rasa mie Aceh ataupun rasa, kalau dulu tuh pernah ada, kan pasti tahu nggak sih yang rasa cabai hijau itu dulu favorit banget. Tapi kayaknya udah nggak ada deh kalau cabai hijau. Nah, di situ dijelasin kayak gitu. Nah, di sini tadi ya. Di sini tambahin teks lagi, kita tambahin teks. Salah. Kita tambahin teks. Taruh deh begini ya. Sebentar ya, maaf. Kita tambahin teks. Kan agak di zoom. Nah, di zoom. Kita gedein lagi tulisannya. Pokoknya ini tuh semuanya sebenarnya kalau untuk desain itu tergantung kalian itu fokusnya mau ke arah mana. Misalkan kalian mau soal fashion ataupun kalian mau soal rutinitas sehari-hari juga boleh mungkin. Tapi kalau misalkan untuk para karyawan ataupun konten kreator kayak aku, pasti kan itu tergantung sama perusahaan yang mereka itu lagi fokusnya ke arah mana. Contohnya kalau di Bisai itu kan dia lebih fokus ke arah penjualan course. Jadi aku pastikan arahnya itu antara promosiin secara sosial untuk course-course yang mereka ajukan ke aku, dan habis itu aku promosiin di Instagram Bisa AI, dan setelah itu bakal mendapatkan interest untuk mereka yang mungkin minat untuk mengikuti course tersebut. Nah, di sini oke, kita klik aja varian rasa Indomie goreng. Varian rasa Indomie goreng. Oke, di sini kan pasti ada banyak banget ya, kayak misalkan ada rasa rendang, ada rasa tadi original, terus juga ada rasa mie Aceh, terus rasa ayam geprek, dan lain-lain gitu. Terus untuk nextnya
Yang terakhir mungkin aku mau nambahin soal misalkan untuk penjualan dari Indomie goreng itu sendiri di Indonesia tuh udah mencapai berapa sih kalau di Indonesia? Karena kan ini asli produk Indonesia tapi emang beneran banyak banget yang suka banget sama Indomie. Nah, jadi untuk selanjutnya penjualan mungkin kalian bisa mungkin riset-riset soal misalkan penjualan dari Indomie goreng, misalkan ya. Nah, ini kan kayak ada beberapa riset dari info-info ya, misalkan dari website berita ataupun yang lainnya. Jadi misalkan soal krisis Indomie, terus naiknya harga Indomie dan segala macam, misalkan kayak gitu untuk nextnya di next slide ya. Pokoknya kayak gitu aja sih, aku lebih fokus ke arah gimana kalian itu mengatur untuk ukuran slide-nya. Kalau misalkan kalian mau 4 slide nih, pasti juga bisa 4 slide. Misalkan kalau tadi kan untuk 3 slide itu kan 3240, berarti selanjutnya kelipatan dari 1080-nya itu 3240 ditambah 1080 berapa tuh? Coba aku kalkulator. 3240 ditambah 1080. 4320 coba ya, 4320 itu untuk 4 slide. Nah, kita langsung buat desain baru. Tara, buat kayak gini lagi. Terus bisa kalian coba ulang lagi nih buat pengaturan angka-angkanya. Oke, sekarang kita ganti warna oranye aja deh. Nah, untuk angkanya tadi pertama dari 1080 dulu. Nah, 1080, dan untuk nextnya dari 1080 itu 2160. Oke. Dan selanjutnya tadi kan kalau 3 set kan udah selesai aja gitu kan. Nah, untuk selanjutnya berarti ditambahin lagi tadi habis 2160 berarti ditambahin lagi 3240. Pokoknya segini. Kayak agak susah buat nggak tepatin. Pokoknya lebih satu nggak apa-apa ya. Pokoknya ini untuk yang 4 slide. Jadi ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga, dan juga slide keempat. Ya mungkin untuk presentasi aku lebih fokus ke itu sih. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa diskusi ataupun dari kalian ada yang ingin bertanya soal edit Canva yang tadi aku udah contohin. Cukup jelas ya, ada yang cukup jelas. Oke. Mungkin aku mau nyoba nih buat kalian, boleh aja nih kalau misalkan pengen praktekin langsung gitu tadi yang aku udah contohin, boleh aja kalian bisa share screen juga di webinar aku. Kalau misalkan ada, boleh silakan raise hand atau segala macam, silakan. Aku persilakan pokoknya buat kalian nih dapat insight kan nih soal webinar aku gitu. Kalian udah ngerti belum apa yang aku udah jelasin tadi soal misalkan untuk membuat itu ala-ala milenial
Coba di sini ada Syafira. Coba Syafira bisa on mic. Syafira, gimana soal webinar aku? Maksudnya apakah ada yang perlu ditambahin lagi ataupun ada yang perlu aku jelasin kembali gitu mungkin. Dan juga Syafira juga boleh nih kalau misalkan mau nyoba-nyoba gitu buat konten kayak aku tadi lewati Canva. Ya udah, tidak apa-apa, mungkin yang lain nggak apa-apa ya. Oke, jadi mungkin untuk webinar kali ini kan aku fokusnya tadi ke arah pembuatan konten ala-ala milenial gitu. Ini aku bisa share screen kali ya untuk kayak contoh-contoh buat uh, konten-konten yang kalau di next tuh dia slide-nya tuh kayak nyambung gitu. Ada kayak misalnya di beberapa akun Instagram mungkin aku ingin research dulu, kayak aku research. Coba sebentar ya. Tadi aku udah research, agak susah sih buat nyari konten-konten. Pokoknya ada beberapa konten yang kayak gitu. Coba sebentar. Aku mau share screen lagi nih. Coba ya, aku share screen. Aku mau coba buka Instagram. Instagram. Nah, aku search misalkan dari USS Fits.
Aku waktu itu pernah menemukan di sini tuh kayak ada beberapa konten yang sifatnya itu kayak gitu. Tapi aku masih belum nemu. Mungkin dari kalian nih kalau misalkan boleh cek-cek Instagram media ataupun Instagram yang mungkin kalian tahu ada yang sama dengan contohnya aku tadi berikan gitu soal konten-konten feeds yang kalau misalkan di slide itu tuh masih nyambung gitu feedsnya. Oke. Pokoknya kalian bisa cek aja di Instagram ini. Aku lupa deh dia ada di mana. Pokoknya aku inget banget di sini tuh dulu pernah ada kayak bisa kalau di slide gitu tuh ada tuh kayak gini-gini tuh. Ya kan slide-nya hampir nyambung ya. Pokoknya contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat konten itu kita ngambil suatu inti utamanya aja apa yang mau dibahas, terus juga dimasukin kalimat-kalimat itu ke dalam konten di beberapa slide. Terus juga tadi yang aku udah contohin kayak misalkan untuk membuat slide itu sendiri biar lebih menarik kalau misalkan di slide selanjutnya itu nyambung gitu kan. Itu boleh aja misalkan kalian lebih fokusin ke arah misalkan elemen-elemen yang bentuknya itu 3D, terus juga elemen-elemen yang bentuknya itu kayak orang-orang asli misalkan kayak gini, orang-orang asli itu kayak gini-gini terus ini orang-orang asli kayak gini-gini terus juga misalkan biasanya sih kalau penggunaan dari orang-orang kayak gini tuh biasanya digunakan sama beberapa perusahaan ya misalkan kayak mereka anggapannya itu di konten-konten itu tuh orang-orang itu tuh termasuk dari bagian dari perusahaan ataupun bagian dari karyawannya gitu. Jadi kayak lebih merepresentasikan gitu kalau untuk di konten Instagram. Makanya di sini aku mau narik uh, kesimpulan nih buat webinar aku. Jadi tujuan aku mengangkat topik ini dalam webinar kali ini itu buat kalian tuh bisa lebih tahu buat merepresentasikan beberapa konten ataupun tema yang akan kalian uh, ajukan gitu di dalam konten Instagram. Terus dalam bentuk tadi yang misalkan slide itu nyambung segala macam melewati Canva. Terus juga kalian itu harus lebih memperhatikan beberapa elemen yang emang fokusnya itu ke arah yang ingin kalian sampaikan. Misalkan dari arah informatif itu berarti kan bisa aja kalian mengambil beberapa cuplikan dari foto-foto soal berita ataupun misalkan kasus-kasus yang lagi hangat sekarang. Terus juga misalkan dalam hal fashion mungkin kalian bisa ngambil tren-tren fashion apa aja sih yang uh, lagi zamannya banget gitu sekarang misalkan. Terus juga kayak dalam hal makanan misalkan makanan itu kan sekarang ngetrennya itu kayak misalkan
Contohnya dulu tuh pernah ngetren banget sama yang namanya es kepal Milo. Itu kan sampai orang-orang tuh bener-bener yang kayak di mana-mana tuh orang-orang banyak banget yang jual es kepal Milo, kayak misalkan dari jalan ini jalan itu es kepal Milo tuh selalu ada gitu dan selalu rame. Dan memang makin lama kelamaan es kepal Milo itu sendiri kan makin hilang ya, maksudnya makin hilang peminatnya. Dan dari situ makin banyak lagi kayak makanan-makanan yang mungkin agak aneh ataupun agak gimana gitu namanya tapi rasanya enak, misalkan kayak macam-macam. Sekarang tuh banyak banget orang yang jual macam-macam cimol, terus bahasa-bahasa itu aneh-aneh gitu, terus mereka langsung promosiin lewat konten Instagram, misalkan lewat Instastory ataupun uh, lewat feeds di toko makanan mereka atau segala macam. Dan mungkin di sini kalian bisa ngambil insight-nya ya, kalau misalkan konten Instagram itu harus bisa lebih proporsional dan juga kalian tuh harus lebih perhatiin itu fokusnya itu ke arah mana. Misalkan kalau kalian tuh sebagai karyawan perusahaan dalam bagian konten kreator seperti aku, mungkin kalian itu ditugaskan buat fokus ke arah misalkan arah dari perusahaan itu mengarah ke arah teknologi digital, mungkin promosi dalam penggunaan teknologi digital ataupun dalam manfaat teknologi digital segala macam yang sifatnya itu informatif dan juga edukatif. Terus juga kalian bisa juga kayak misalkan membuat video-video yang memang menarik insight terkait teknologi digital, misalkan seperti itu. Mungkin sekian untuk webinar aku kali ini. Dan semoga aja kalian itu mendapat insight dan juga motivasi nih buat bisa nyoba-nyoba yang tadi aku udah contohin untuk konten Instagram atau konten feeds Instagram yang menarik gitu ya. Maaf banget tadi mungkin aku agak kebingungan untuk memilih tema dan aku langsung mengambil tema makanan yaitu Indomie goreng gitu ya. Dan emang Indomie goreng banyak banget yang bilang kalau Indomie goreng itu tuh sekarang sudah rasanya itu katanya udah agak menurun ya, karena yang pencipta dari Indomie goreng itu sendiri udah nggak ada, maksudnya mungkin udah nggak ada tangan-tangan khasnya gitu, pokoknya gitu deh. Pasti kalian juga tahu kalau Indomie goreng tuh dulu jadi favorit banget, tapi mungkin rasanya agak terasa kurang gitu dari segi bumbunya. Kalian bisa riset-riset dan kalian juga bisa bagi-bagi informasi ini di akun kalian sendiri ataupun di akun kalian misalkan jadi konten kreator seperti aku juga. Pokoknya terima kasih banget nih buat kalian yang udah join webinar aku. Semoga kalian tuh sehat-sehat karena sekarang tuh lagi musim hujan dan kalian tuh harus benar-benar jaga kesehatan kalian. Terus juga kalian juga harus jangan lupa minum vitamin. Terus juga semoga kalian itu setelah join webinar ini dapat inspirasi buat bisa lebih kreatif lagi, buat bisa lebih inspiratif lagi buat konten-konten Instagram yang akan kalian tampilkan ataupun akan kalian posting di Instagram kalian masing-masing gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.